Halo semua, selamat datang di podcast Manajemen Modern. Saya Mila, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang program studi S1 Manajemen, dengan fokus pada manajemen strategi dan alat analisis strategi. Bersama saya hari ini Devi, yaitu seorang mahasiswa program studi S1 Manajemen. Hai Devi. Halo Mila, nah di sini saya Devi sebagai mahasiswa dari Prodi S1 Manajemen. Saya siap berbagi informasi yang saya ketahui tentang program studi S1 Manajemen dan juga tentang manajemen strategi dan alat analisis strategi. Oke teman-teman, langsung saja mari kita mulai dengan pengenalan tentang program studi S1 Manajemen ini. Nah Devi, bisa kamu jelasin nggak apa yang kira-kira membuat program studi ini menarik bagi calon mahasiswa baru? Tentu saja Mila, di mana program studi S1 Manajemen ini sangat menarik karena memberikan manfaat yang begitu banyak bagi mahasiswa, karena di mana di Prodi S1 Manajemen ini mengajarkan tentang berbagai aspek seperti manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan juga manajemen keuangan. Nah, selain itu, materi ini sangat relevan bagi kita di dunia kerja saat ini. Nah, di mana adapun visi juga dari program studi S1 Manajemen, yaitu di mana program studi unggulan yang berjiwawirausaha berlandasan Trihita Karana di Asia tahun 2045. Nah, dari visi ini kita dapat mengetahui bahwa tujuan dari adanya Prodi S1 Manajemen ini yaitu menghasilkan lulusan yang berkualitas, mandiri, berkarakter, dan profesional pada bidang ilmu manajemen. Wah, sangat menarik sekali ya program studi S1 Manajemen ini. Lalu bagaimana sih bukti nyata karir dari mahasiswa lulusan program studi S1 Manajemen ini? Mungkin Devi bisa menceritakan informasi yang Devi miliki sebelumnya. Wah, pertanyaan yang sangat menarik ya Mila. Nah, di sini aku mau berbagi informasi sedikit yang aku ketahui, yang dimana sebelum aku memutuskan untuk memilih Prodi S1 Manajemen ini, aku tentu bertanya-tanya kepada kakak tingkat, dan dimana syukurnya itu di dalam desaku itu ada kakak tingkat yang dimana juga memilih program studi S1 Manajemen. Nah, kakak tersebut bercerita pada aku dan mengatakan bahwa setelah beliau lulus, dia ternyata dapat keterima di dalam perusahaan. Nah, khususnya itu di bagian asisten manajer. Nah, sesuai dengan materi yang dia dapatkan sebelumnya, itu bagian manajemen strategi yang membahas tentang strategi organisasi serta bagaimana kepuasan pelanggan. Nah, dari sana kakak tersebut bisa membantu manajernya di sana itu untuk mengambil keputusan atau enggak membantu dalam memberikan pendapat apabila ada rapat. Nah, itu sih yang diberitahu aku oleh kakak tersebut untuk aku. Nah, selain itu kakak itu juga bilang sama aku bahwa temannya juga ada beberapa yang sudah keterima, baik itu dalam perbankan, di teller bank, ataupun di customer service, dan ada juga yang keterima dalam hotel, khususnya bagian marketing, yaitu memasarkan tentang hotel tersebut. Sehingga dari itu aku menjadi tertarik untuk memilih program studi S1 Manajemen ini sih. Nah, selain itu aku bisa melihat bahwa peluang karir di S1 Manajemen itu sangat luas dan juga bisa berbagai fashion pun masuk di sana. Nah, khususnya aku yang memiliki fashion dalam menganalisa sumber daya manusianya, aku jadi tertarik untuk berkuliah di S1 Manajemen itu bagian SDM-nya sih itu. Dan kakak itu berpesan sama aku bahwa sebenarnya yang kunci utama dari kesuksesan kita itu adalah kerja keras kita dan konsisten kita dalam melakukan sesuatu hal. Jadi ketika kita sudah konsisten dan bekerja keras, tentu apa yang kita inginkan itu pasti akan terwujud. Dan juga kita tidak boleh lupa untuk berdoa dan bersyukur, dan juga tidak boleh menyerah apabila kita jatuh. Dan kakak itu selalu mengatakan itu kepadaku, dan akhirnya aku pun merasa menjadi semangat lagi untuk meraih cita-citaku, sehingga aku memutuskan untuk lanjut di program studi S1 Manajemen. Itu sih yang bisa aku ceritakan sekilas dari cerita yang didapatkan aku dari kakak tersebut. Itu sih. Wah, cerita yang sangat inspiratif sekali ya Devi. Aku dan teman-teman di luar sana pasti bisa lebih memahami tentang peluang kerja dari program studi S1 Manajemen ini. Dan seperti yang Devi katakan sebelumnya, tentang kunci dari kesuksesan yaitu mau bekerja keras dan pantang menyerah. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang program studi S1 Manajemen.
Sekarang mari kita beranjak ke topik selanjutnya yang gak kalah seru juga, yaitu manajemen strategi. Nah Devi, bisa kamu jelasin nggak apa sih yang kalian pelajari tentang manajemen strategi ini? Nah Mila, di mana di manajemen strategi ini aku diajarkan tentang bagaimana merumuskan dan juga menjalankan strategi untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah selain itu, kita juga diajarkan bagaimana mengetahui apa saja lingkungan internal dan eksternal yang ada di dalam suatu perusahaan. Oke, jadi itu berarti mahasiswa diajarkan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategis ya? Ya, tepat sekali Mila, kami diajarkan bagaimana visi dan misi itu sangat penting dalam suatu perusahaan. Karena visi dan misi itu adalah menunjukkan tujuan dari perusahaan itu ke depannya. Selain itu, visi dan misi itu adalah fondasi utama dalam suatu perusahaan. Sehingga dari sana kita lihat bahwa manajemen strategi sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang alat analisis strategi. Nah, Devi, alat apa aja sih yang kamu pelajari dan bagaimana cara kerjanya? Oke, yang aku pelajari dari manajemen strategi itu ada beberapa alat. Salah satunya itu SWOT, yang dimana SWOT itu menjelaskan tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu perusahaan yang akan dihadapi. Nah, dimana contohnya itu perusahaan dapat mengantisipasi apabila adanya ancaman. Selain itu, dia dapat menganalisis apa kekuatan yang dimilikinya, lalu kelemahannya bisa ditutupi, dan juga peluang apa sih yang bisa mereka manfaatkan. Itu sih. Dari hal itu, perusahaan tentu bisa membuat strategi yang lebih tepat untuk kedepannya. Wah, itu sangat penting ya. Dan setahu aku ada alat analisis satu lagi, yaitu analisis Pestel. Nah, menurut Devi bagaimana sih penerapannya? Oke, setahu aku analisis Pestel itu membantu kami memahami faktor-faktor eksternal yang ada di perusahaan. Contohnya seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum. Nah, ini memberikan gambaran lebih luas tentang tantangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Nah, contohnya perusahaan dapat menggunakan analisis ini untuk mengidentifikasi peluang pasar atau resiko yang mungkin timbul dari perubahan regulasi. Oke, selanjutnya bagaimana sih penerapan dari manajemen strategi dan alat analisis strategi ini dalam dunia nyata, Devi? Oke, penerapannya itu sebenarnya sangat luas. Misalnya banyak perusahaan yang menggunakan alat-alat ini untuk menganalisis strategi yang mungkin mereka lakukan. Selain itu, kita juga sebagai mahasiswa diajarkan melalui studi kasus yang dimana juga menentukan bagaimana cara menyusun strategi yang tepat dalam suatu perusahaan. Contohnya, kami juga pernah memahami strategi yang dilakukan oleh perusahaan McDonald. Mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu bahwa perusahaan McDonald itu sudah cukup global dan banyak diketahui. Nah, di sana juga kami belajar tentang analisis strategi dan apa saja sih yang mereka lakukan untuk mempertahankan konsumen mereka. Oh, jadi mahasiswa itu tidak hanya belajar tentang teori, tapi juga mendapatkan pengalaman praktis ya? Betul sekali Mila. Nah, di mana kami tidak hanya belajar tentang materi, tetapi juga tentang kerja kelompok, yang dimana membahas studi kasus yang seperti aku ceritakan tadi. Nah, di sana kami jadi memahami bagaimana tantangan yang akan dihadapi di dunia bisnis selanjutnya. Wah, Devi, sudah banyak sekali ya informasi yang kamu berikan. Aku mengucapkan terima kasih banyak karena kamu sudah menjelaskan informasi mengenai program studi manajemen strategis, dan alat analisis strategi. Ya, sama-sama Mila, aku juga senang berbagi informasi yang aku ketahui, dan semoga di sana calon mahasiswa baru juga dapat memahami apa itu prodi S1 manajemen strategi, dan juga alat analisis strategi. Baik, sebelum aku closing, mungkin ada kata-kata motivasi untuk hari ini, Devi? Oke Mila, kata-kata hari ini yaitu jangan biarkan kegagalan menghentikanmu, karena kegagalan adalah pembelajaran yang paling berharga. Wah, kata-kata yang inspiratif sekali ya. Dan bagi teman-teman sekalian yang ingin mendalami lebih lanjut tentang program studi S1 Manajemen, jangan lupa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih karena sudah mendengarkan podcast kami kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!